Loh, habis gulanya nanti sama kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan untuk kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Share kegiatanku lagi ya teman-teman, kegiatan kucing-kucingku ya teman-teman. Seperti biasa, sepertinya ini sudah menjadi daily vlog tapi untuk kucing-kucing gitu ya teman-teman. Jadi mari kita intip dulu kegiatan apa yang menjadi rutinitas kucing-kucingku setiap harinya itu ya seperti ini. Mari kita simak sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Semoga kalian bisa menikmati video kali ini dengan penuh sukacita ya teman-teman. Silahkan disimak. Gini. Hai, Mas Kitter mau minta ini gula merah di bubur sumsum. Ya, enak. Enak. Lagi, sini minta. Enak nang. Lagi, sini. Loh, habis gulanya nanti sama kamu. Kenapa ya guys, kucing itu kok suka gula merah ya? Dulu aku pernah punya pengalaman ya, jadi aku itu pernah nge-rescue kucing. Itu si Cilang, betul. Cilang itu waktu pertama aku rescue itu kan dia lemes banget ya guys. Jadi apa ya? Waktu saya ketemukan dia itu seperti lagi sekarat gitu loh ya. Kupikir dia itu memang nggak bertahan, tapi ternyata alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Dan 1 minggu full dia itu kan nggak, belum mau makan banyak ya. Jadi seperti wet food itu pun dia kurang kurang suka gitu ya, kurang doyan. Nah terus ayam juga nggak minat, ayam rebus, terus kemudian DF apalagi. Nah itu awal-awal malah aku beri gula merah, larutan gula merah seperti ini, karena waktu itu aku tuh nggak punya madu ceritanya. Nah aku kasih gula merah, alhamdulillah seminggu kemudian, seminggu setelah itu dia itu sehat teman-teman. Jadi badannya itu udah kuat gitu loh, nggak lemes-lemesan lagi. Nah itu si Cilang itu. Nah satu itu. Kemudian yang kedua itu, sebelum saya nemu Cilang gitu ya, saya itu pernah merawat kucing yang sakit ya. Sakitnya itu kurang tahu, sepertinya awalnya dia itu flu terus udah dibawa ke dokter gitu ya, udah berobat jalan, flu-nya udah mendingan. Kemudian dia itu tiba-tiba sakitnya itu muntah, nggak mau makan, sama sekali nggak mau makan. Kemudian aku kandangin sampai lemes gitu ya, kemudian aku rawat jalan, kemudian aku kandangin, aku kasih larutan gula merah lagi teman-teman, plus wet food juga. Nah setelah itu 3 hari dia itu kembali sehat dan kuat gitu ya teman-teman. Padahal sebelumnya sama teman-teman, kupikir dia nggak bertahan karena memang udah lemes dan udah udah badannya tuh semua udah dingin, seperti mau meninggal gitu ya teman-teman. Jadi aku sebetulnya waktu itu tuh udah hopeless gitu ya, karena dokter pun bilang harus dirawat secara intensif gitu ya, perlu cek lab juga gitu ya, nggak tahu. Tapi kan saat itu keuangan saya lagi nggak bagus ya, lagi nggak punya duit, lagi nggak punya kelegaan biaya gitu ya. Kemudian saya putuskan untuk
rawat jalan di rumah. Kemudian saya rawat seperti itu teman-teman, tiap hari itu selama 3 hari saya kasih larutan gula aren ya. Waktu itu saya biasanya kalau pakai gula merah itu gulanya gula aren asli ya, saya beli. Nah itu kemudian setelah 3 hari itu alhamdulillah dia itu sehat lagi teman-teman, dan udah mau makan sendiri, makannya bagus, pokoknya sehat lagi. Padahal tuh udah seperti nggak ketolong gitu ya teman-teman. Alhamdulillah saya suapin gula merah gitu ya, gula aren sama dicampur wet food. Yang waktu itu wet foodnya itu wet food untuk perawatan ya, mereknya dari saya beli RC nggak ada, saya belinya Nature Breed ya di pet shop gitu ya, di klinik tempat dokter periksa ke dokter gitu, di vetnya gitu ya. Nah itu saya kasih itu, alhamdulillah sehat lagi teman-teman. Nah jadi saya berpikir gula merah itu apakah memang betul ada kandungan zatnya untuk memperkuat tubuh pada kucing-kucing yang lemas ataupun lagi kondisi kurang sehat atau bagaimana. Saya pun nggak ngerti ya teman-teman, karena saya itu nggak punya literasi yang yang akurat mengenai hal itu. Jadi saya itu berbicara mengenai pengalaman saja. Jadi ketika kitten itu suka gula merah pun saya kasih, karena nggak ada efek apa-apa teman-teman. Maksudnya mencret ataupun apa itu belum pernah. Kalau dikasih gula merah itu nggak, malah kayaknya itu malah kayak tambah sehat gitu ya. Cuman kan nggak setiap hari gitu ya, paling ya kala-kala gitu, nggak nggak nibani, istilahnya nggak nibani ya bahasa Jawanya nggak nibani, nggak nibani 1 bulan sekali apa gitu ya, nggak. Kala-kala kalau saya kepingin ngasih gitu ya. Nah di satu sisi saya pun punya pengalaman tentang gula merah itu pada kucing-kucing yang lemas dan sakit teman-teman. Sakitnya tuh menurut saya sakit berat, karena waktu itu dokter pun menyarankan untuk rawat inap gitu ya, rawat inap dan untuk cek lab gitu ya. Dan alhamdulillah itu setelah dikasih gula merah itu ya memang ini bergas lagi teman-teman, dan dia itu sehat sampai waktu yang lama gitu. Nah itu teman-teman. Nah ini namanya Queen udah makan. Queen ini juga lagi susah makan teman-teman, nggak tahu kenapa. Awalnya dulu padahal waktu waktu pas awal-awal steril gitu ya, awal-awal steril dia itu badannya kan langsung ngembang ya. Cuman saat itu kan makannya itu sama suami saya dibelikan Proplan ya, mereknya Proplan. Jadi merek Proplan itu kan menurut saya mahal ya teman-teman. Nah saat itu entah kenapa itu suami saya beli Proplan, karena waktu itu tuh cari merek KF itu waktu di Tegal itu agak susah gitu ya teman-teman. Jadi sama suami saya dibelikan Proplan. Nah dia itu Queen itu doyan banget teman-teman. Nah itu sempat menggemuk ya teman-teman, dia tuh sempat menggemuk gede badannya seperti cilang. Nah tapi setelah ada KF-nya waktu itu penjual pakan kucingnya menyediakan KF, kemudian kita beralih ke KF lagi teman-teman, karena pertimbangannya ya memang pure di biaya, dan memang dari awal itu kami memberi pakannya itu KF gitu ya. Jadi saya beralih lagi ke KF. Nah setelah itu dia nggak doyan teman-teman, sama sekali nggak doyan KF. Yang lain itu masih doyan, masih biasa gitu. Awal-awal juga kasih makannya KF, dia juga kasih makan KF waktu kecil kan. Nah dia itu sama sekali nggak doyan setelah peralihan dari Proplan ke KF. Nah sampai saya bingung, saya beliin Meo nggak doyan. Saya kan beli pakan kucing itu menyesuaikan kantong ya teman-teman, menyesuaikan kemampuan suami saya gitu ya. Kasihan saya kalau terlalu membebani beli yang mahal-mahal itu kan kasihan gitu ya. Menurut saya yang merek-merek yang yang harganya nggak terlalu ekonomis banget itu kan, maksudnya terjangkau di saya gitu ya, menurut saya juga bagus kandungan vitaminnya dan
Halomeo itu kan rekomendasi dokter juga ya teman-teman. Jadi saat itu aku sempat beli Meo, Cleo itu tetap nggak doyan. Sampai terakhir saya beli merek yang ekonomis banget ya teman-teman, merek yang paling murah. Dia doyan teman-teman, doyan pun nggak begitu doyan banget lah, tapi mau makan. Nah tuh itu saya sempat bingung banget saat itu. Nah udah seperti itu saya putuskan aja, pokoknya mau nggak mau pakai KF, saya latih terus pakai KF ya. Doyan sampai sekarang doyan, tapi nggak begitu kayak dulu waktu beli Proplan teman-teman. Jadi ya sampai saat ini kayak gitu. Lola mau ngapain? Nah itu teman-teman, udah ya, udah ya, udah ya. Sekian dulu videoku kali ini ya teman-teman. Bingung mau apa ya, mau ngevlog apa gitu ya. Yang penting insya Allah bisa terus konsisten untuk membuat video tentang mereka-mereka ya teman-teman. Semoga bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.